Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Praja Wibawa. Perkenalkan, nama saya Neni Triana, nomor induk pegawai 1991 1020 2020 122 Jabatan Polisi Pamung Praja Pemula, pangkat pengatur muda, golongan 2A. Perjalanan saya di Satuan Polisi Pamung Praja dimulai pada saat saya mengikuti seleksi CPNS formasi tahun 2019. Setelah melalui rangkaian proses seleksi yang panjang dan kompetitif, saya resmi dilantik sebagai calon pegawai negeri sipil pada bulan Februari tahun 2021. Selanjutnya, saya menjalani masa pembinaan sebagai CPNS hingga akhirnya diangkat menjadi pegawai negeri sipil pada bulan Maret tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023, saya resmi dilantik menjadi pejabat fungsional Polisi Pamung Praja Pemula. Hal ini merupakan proses panjang yang saya jalani, serta komitmen saya untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik dalam pelaksanaan tugas sebagai abdi negara. Melalui video portofolio dinamis ini, saya akan menyampaikan tahapan kegiatan yang saya laksanakan dalam menjalankan tugas sebagai anggota Satuan Polisi Pamung Praja yang sesuai dengan standar operasional prosedur yang mengacu pada Permendagri nomor 16 tahun 2023. Tindakan penegakan perda pada saat melakukan patroli selalu berlandaskan dasar hukum yang kuat. Tahap pertama adalah penyusunan surat tugas. Dokumen ini merupakan bentuk tertib administrasi sekaligus legitimasi operasional bagi seluruh personil yang akan turun ke lapangan. Sebelum melakukan patroli, kedisiplinan dan kesiapan tim adalah prioritas utama. Kami melaksanakan apel persiapan keberangkatan yang dipimpin langsung oleh pimpinan. Dalam apel ini, jadi pada pagi hari ini kita akan melaksanakan patroli wilayah Kecamatan Malili. Ini bukan sekedar rutinitas, melainkan ada pertanyaan untuk memastikan setiap tindakan personil terima kasih humanis, tegas, dan terukur. Aspek keselamatan operasi sangat bergantung pada sarana yang digunakan. Oleh karena itu, kami selalu memastikan kesiapan armada operasional. Kelayakan kendaraan adalah jaminan mobilitas kami dalam merespon situasi di lapangan secara cepat dan tepat. Dalam perjalanan ini, perlu dipahami bahwa patroli merupakan implementasi dari tugas pokok Satuan Polisi Pamung Praja dalam menyelenggarakan ketertiban umum. Mengacu pada peraturan daerah, pengawasan pelajar di jam sekolah bertujuan untuk mencegah kenakalan remaja, membina generasi muda, serta memastikan hak pendidikan mereka tidak diganggu oleh pelanggaran disiplin di luar sekolah. Saat tiba di lokasi sasaran patroli, kami menemukan pelajar yang berada di luar sekolah saat jam pelajaran. Sesuai dengan prosedur penindakan, pendekatan yang kami lakukan mengedepankan asas persuasif, preventif, dan edukatif. Kami memberikan teguran secara humanis, menanamkan pemahaman mengenai tanggung jawab mereka sebagai pelajar. Langkah pembinaan ini penting agar mereka menyadari kesalahannya dan segera kembali belajar di sekolah. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, tahap akhir dari seluruh rangkaian operasi adalah penyusunan dan penyampaian laporan hasil kegiatan kepada pimpinan. Laporan ini memuat evaluasi temuan di lapangan, tindakan pembinaan yang telah diambil, serta rekomendasi langkah antisipasi ke depannya. Kemampuan mengelola siklus operasional dari perencanaan hingga pelaporan
merupakan bentuk dedikasi saya sebagai pelayan masyarakat. Pengalaman komprehensif ini mematangkan kesiapan saya untuk melangkah ke jenjang fungsional terampil guna memberikan kontribusi yang lebih besar bagi institusi. Keamanan aset daerah adalah syarat utama berjalannya roda pemerintahan yang efektif. Memasuki kegiatan pengamanan, kami selalu mengawalinya dengan apel persiapan. Dalam durasi ini, setiap personel tidak hanya sekedar memastikan kelengkapan atribut fisik, tetapi juga menyamakan persepsi terhadap standar operasional prosedur. Arahan strategis dari pimpinan menjadi pedoman krusial kami untuk memetakan potensi kerawanan. Sebagai polisi Pamung Praja, kami dituntut memiliki kesiapsiagaan penuh. Apel ini adalah pondasi kedisiplinan, memastikan bahwa setiap pergerakan kami menuju lokasi bernilai taktis, terkoordinasi dengan presisi, dan sejalan dengan komitmen Satuan Polisi Pamung Praja dalam menjaga aset milik negara. Saat tiba di lokasi, pengamanan langsung digelar dengan tingkat kewaspadaan tinggi. Tugas ini menuntut ketelitian dalam memantau setiap aktivitas di sekitar area aset. Kami melakukan penyisiran, memastikan batas wilayah tidak dilanggar, dan meniadakan potensi ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Tindakan preventif selalu menjadi instrumen utama. Melalui kehadiran fisik yang representatif dan pengawasan berkelanjutan, kami menciptakan lingkungan yang kondusif. Fokus pengamanan turut mencakup titik vital pusat pemerintahan, yakni penjagaan di lobi kantor bupati. Di sini, kami bertindak sebagai garda terdepan institusi. Pengamanan di area ini tidak hanya bertumpu pada ketegasan, melainkan juga pelayanan prima. Kami menyaring alur tamu dan memastikan identitas pengunjung dengan sikap yang humanis namun tetap waspada. Keselamatan para pejabat daerah dan kelancaran agenda pemerintahan bermula dari sistem pengamanan lini pertama yang terstruktur dan tanpa celah. Rangkaian tugas operasional selalu diakhiri dengan apel konsolidasi. Ini adalah momentum evaluasi di mana kami melaporkan situasi akhir dan mencatat dinamika lapangan yang memerlukan tindak lanjut. Kedisiplinan paripurna dari awal hingga akhir kegiatan ini menjadi cerminan integritas serta kesiapan saya dalam mengemban tanggung jawab yang lebih strategis di jenjang fungsional terampil. Dalam setiap pergerakan operasional, pemahaman akan landasan hukum adalah mutlak. Saat ini, kami sedang menuju lokasi sasaran untuk melaksanakan tindakan non-justisi. Perlu dipahami, tindakan non-justisi merupakan langkah penertiban langsung yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja atas pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah yang penyelesaiannya dieksekusi di luar mekanisme peradilan. Ini adalah bentuk intervensi konkret pemerintah daerah untuk memulihkan ketertiban umum. Mengacu pada regulasi yang berlaku, khususnya turunan peraturan daerah Kabupaten Luhut Timur, tindakan ini tidak bertujuan untuk mempidanakan pelanggar. Sebaliknya, kami mengedepankan asas pembinaan, penertiban fisik secara proporsional, serta pengembalian fungsi tata ruang dan fasilitas publik sebagaimana mestinya. Kami bertindak tegas namun tetap terukur. Penguasaan terhadap instrumen regulasi ini menjadi pondasi bagi setiap personil agar senantiasa tepat mengambil keputusan, memastikan bahwa setiap sudut wilayah kita tetap estetik, tertib, dan patuh pada ketentuan hukum. Fokus sasaran kami pada operasi kali ini adalah penertiban bendera partai politik yang dipasang tidak pada tempatnya dan terbukti tidak mengantongi izin resmi. Pemasangan ilegal pada fasilitas umum jelas melanggar aturan tata ruang dan keindahan kota. Eksekusi penertiban kami lakukan secara cermat, terstruktur, dan sangat prosedural. Kegiatan 4. Pendataan dan pelatihan Satlinmas. Kesiapan kegiatan bermula dari koordinasi. Melalui apel persiapan singkat ini,
kami memastikan seluruh personil siap mengemban misi pembinaan ke kewilayahan. Dalam perjalanan menuju lokasi, penting untuk dipahami bahwa Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya bertindak sebagai penegak peraturan daerah, tetapi juga memegang mandat esensial dalam penyelenggaraan pelindungan masyarakat. Mengacu pada Permendagri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat, Satlinmas adalah garda terdepan di tingkat desa. Tugas kami adalah melakukan pembinaan, pemberdayaan, serta pengawasan operasional mereka. Sinergi ini merupakan kunci utama untuk membangun sistem deteksi dini dan ketahanan lingkungan yang kuat. Tahap krusial pertama di lapangan adalah melakukan pendataan anggota Satlinmas secara komprehensif. Validitas data ini sangat vital untuk memetakan kekuatan personil di setiap wilayah. Proses administrasi ini mencakup verifikasi identitas, masa bakti, hingga kelengkapan atribut. Sesuai dengan pedoman Peraturan Daerah Kabupaten Luhut Timur yang mengatur tentang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, setiap anggota harus terdata secara resmi dan terstruktur. Hal ini untuk memastikan legalitas operasional dan pemenuhan hak-hak mereka. Dengan data yang mutakhir dan akurat, Satuan Polisi Pamong Praja dapat merumuskan kebijakan pembinaan yang jauh lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah membangun komunikasi dua arah yang solid dengan pemerintah desa. Waktu diskusi ini sangat berharga, karena aparatur desa lah yang paling memahami dinamika serta karakteristik sosial warganya. Kami membahas berbagai aspek teknis operasional, mulai dari dukungan fasilitas penunjang untuk Satlinmas hingga penyusunan jadwal penjagaan kampung yang terintegrasi. Dialog ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan visi, memastikan bahwa aparat desa dan Satlinmas bergerak dalam satu komando koordinasi yang selaras dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luhut Timur. Kemampuan mengelola komunikasi lintas sektoral, menyerap aspirasi di akar rumput, dan memformulasikan solusi taktis adalah esensi sejati dari pelayanan publik. Pendekatan kolaboratif ini adalah wujud nyata dari upaya kami dalam membangun sistem keamanan lingkungan yang mandiri, responsif, dan berkelanjutan. Setelah urusan data dan koordinasi manajerial tuntas, fokus beralih pada peningkatan kompetensi. Di fase ini, kami memberikan edukasi langsung mengenai tugas pokok, fungsi, dan prosedur tanggap darurat. Pembekalan teknis ini bertujuan untuk mempertajam naluri lapangan anggota Satlinmas agar mereka memiliki kesiapan mental dan fisik yang prima saat dihadapkan pada gangguan ketertiban masyarakat maupun situasi bencana. Dampak dari pembinaan ini paling nyata diukur dari mereka yang berada di garis depan. Berikut adalah tanggapan dari salah satu rekan Satlinmas kita di lapangan. Sebelumnya kita tidak pernah tahu PBB menjadi tahu. Sebelumnya kita tidak pernah mengerti yang namanya baris per baris, kita sudah tahu baris per baris. Terima kasih Pak Saputri. Dalam setiap pelaksanaan tugas, saya berkomitmen untuk menjunjung tinggi kedisiplinan, tanggung jawab, serta pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya juga terus berupaya meningkatkan kompetensi diri demi mendukung kinerja yang profesional dan berintegritas. Semoga melalui video ini dapat memberikan gambaran mengenai kapasitas dan kesiapan saya untuk melanjutkan ke jenjang karir berikutnya. Terima kasih. Salam Praja Wibawa, Luhut Timur juara.